warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, jangan lupa keluar rumah gunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun dan banyak makan buah. Dan semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian semua agar dapat meraih cita-cita yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Mengapa? Karena ini penting untuk membantu memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi sehingga kalian dapat terhindar dan menjaga agar tetap sehat yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pembelahan sel dan struktur fungsi reproduksi pada laki-laki. Tahu nggak? Sebenarnya kita itu berasal dari satu sel yang namanya zigot. Tetapi untuk membahas lebih lanjut kita perlu tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, ibu ingin kalian mampu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis serta anakan yang dihasilkan oleh kedua pembelahan tersebut. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi organ reproduksi pada laki-laki. Yang keempat, mampu menjelaskan fungsi organ pada reproduksi laki-laki. Ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilahirkan ke dunia ini sehingga kita dapat menikmati indahnya dunia ini. Dan sebelumnya kita tahu bahwasanya sel itu sangat penting untuk membelah. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Itu salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, untuk reproduksi, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, untuk perbaikan. Contohnya pada saat kita luka, sel kita perlu perbaikan agar luka itu tertutup. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai pembelahan sel. Pembelahan secara mitosis. Pembelahan ini terjadi pada sel somatis, ya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu yang pertama ada profase, di mana kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat, telofase, membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Jadi, pada pembelahan mitosis, sel induk memiliki kromosom diploid dan sel anakan juga memiliki kromosom diploid. Selanjutnya kita bahas tentang pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis memiliki 2 tingkat, yaitu tingkat pertama ada profase 1, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan.
Anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, agar lebih paham, coba kita pikirkan. Analisislah mengapa pembelahan sel kelamin itu terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya. Yang pertama ini sistem reproduksi pada laki-laki. Ibu akan tunjukkan gambar dari sistem reproduksi laki-laki dan tabel pada sistem reproduksi laki-laki. Kalian bisa mengidentifikasi dari tabel tersebut, kemudian menjawab dari gambar-gambar yang ibu berikan. Jadi kita memiliki kesimpulan dalam kegiatan akhir ini. Ya, rangkumannya bagaimana? Yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa pada proses pembelahan mitosis, induk yang memiliki kromosom diploid akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada proses meiosis, induk yang memiliki kromosom diploid menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya, pada sistem reproduksi, struktur dan sistem reproduksi laki-laki, ada organ luar dan ada organ dalam. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Kita akan berdiskusi. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pada reproduksi wanita, menstruasi dan fertilisasi. Cukup sekian, jangan lupa sehat selalu dan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.